Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 akan mempresentasikan tentang penerapan risiko perbankan, yaitu ada risiko pasar, likuiditas, dan kredit. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Hanifa, NPM 1801010084. Yang kedua ada Rida Dwi Valentina, NPM 1801010093. Yang ketiga ada Edward, NPM 1801010105. Yang terakhir ada Vivi Puspa, NPM 1801010112. Apa itu pengertian risiko pasar? Risiko pasar adalah risiko posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain berupa perubahan nilai dan aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Tujuan ini yaitu untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank syariah. Selanjutnya ada kegiatan utama bank konvensional. Kegiatan utama dalam bank ini yaitu aktivitas perdagangan adalah jual beli instrumen keuangan atas nama bank dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dari perubahan yang diharapkan atas harga pasar yang menentukan nilai suatu instrumen keuangan. Yang selanjutnya ada risiko pasar pada perbankan syariah, yaitu terjadi manakala bank syariah berada pada beberapa kondisi tertentu. Pertama, bank syariah membeli suku negara dengan hasil tetap, di mana harga pasar obligasi akan turun apabila hasil pasar meningkat. Selanjutnya ada perbedaan risiko pasar konvensional dan pasar syariah. Perbedaan risiko pasar konvensional dan risiko pasar syariah. Yang pertama, risiko pasar konvensional yaitu ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga itu akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Yang kedua ada risiko nilai tukar, yaitu risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar falas atau perubahan harga emas. Yang ketiga ada risiko komoditas, yaitu akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Yang keempat ada risiko ekuitas, yaitu akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Selanjutnya ada risiko pasar syariah. Yang pertama risiko benchmark, yaitu risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga surat berharga syariah. Yang kedua risiko nilai tukar, yaitu akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar falas atau perubahan harga emas. Yang ketiga ada risiko komoditas, yaitu akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Yang terakhir ada risiko ekuitas, yaitu akibat perubahan harga instrumen keuangan dan posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko pasar. Yang pertama ada pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Yang pertama ada wewenang tanggung jawab direksi, yaitu direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan prosedur mengenai manajemen risiko trading harian, jangka menengah, dan panjang
Yang kedua, ada DPS harus melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko. Yang kedua, ada sumber daya insani, yaitu ada dengan kualitas pegawai, kualitas dengan pelaksanaan aktivitas terkait risiko pasar harus memadai. Yang kedua, ada kualitas pegawai, pelaksanaan harus seimbang. Ketiga, ada organisasi manajemen risiko, yaitu penetapan struktur organisasi, perangkat, dan kelengkapan unit yang terkait dengan manajemen risiko disesuaikan dengan usaha bank syariah. Selanjutnya ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem manajemen risiko pasar. Yang pertama ada identifikasi risiko pasar, yaitu bank syariah harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis bank syariah. Yang kedua, pengukuran risiko pasar, yaitu ada bank syariah wajib memiliki sistem atau model pengukuran risiko pasar untuk mengukur pasar dan sensitivitas terkait risiko pasar baik pada kondisi normal maupun stres. Yang ketiga, ada pemantauan risiko pasar, yaitu bank syariah harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan yang selanjutnya dilaporkan secara harian kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal bank syariah. Yang keempat, ada pengendalian risiko pasar, yaitu manajemen harus mengambil langkah-langkah dalam rangka mengendalikan risiko termasuk pencegahan terjadinya kerugian risiko pasar yang lebih besar. Kelima, ada sistem informasi manajemen risiko, yaitu sistem informasi manajemen risiko pasar harus dapat mengkuantifikasikan eksposur risiko dan memantau perubahan faktor pasar, seperti nilai tukar, harga ekuitas, dan harga komoditas. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Yang pertama, bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, yaitu untuk memastikan transaksi, proses terkait dengan market risk taking, dan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, limit yang telah ditetapkan. Kedua, penerapan prinsip pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Yang ketiga, ada bank syariah harus memiliki fungsi dan unit yang melakukan evaluasi posisi trading dan fungsi atau unit yang melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. Ya, yang keempat, ada fungsi atau unit yang melakukan valuasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengawasan risiko, dan fungsi atau unit yang melakukan validasi model independen dari fungsi yang melakukan pengembangan model pengukuran risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Puspandini, NPM 1801010112. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Nah, saya akan membahas tentang penilaian risiko inheren untuk risiko pasar. Nah, risiko inheren ini merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik itu kuantitatif maupun tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Nah, risiko inheren ini dia sangat berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Penilaian risiko inheren ini dilakukan per posisi dan
tren. Jadi itu dilakukan selama 12 bulan terakhir. Nah, untuk parameter yang bersifat kuantitatif dengan memperhatikan peringkat. Nah, di sini ada peringkat penetapan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar. Tingkat yang pertama ada low, yang kedua ada low moderate, yang ketiga ada moderate, yang keempat ada moderate to high, yang kelima ada high. Nah, yang pertama ada low. Di sini low itu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian yang dihadapi baik dari risiko pasar tergolong sangat rendah. Nah, selama periode waktu yang di masa yang akan mendatang. Karakteristik bank yang termasuk dalam peringkat low ini itu adalah seperti exposure risiko pasar dan trading signifikan, sebagai besar posisi trending book saling tutup dengan risiko rebridging dan minimal, terus aktivitas trading umum untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Nah, ini hanya beberapa contoh yang saya sebutkan. Yang kedua ada low to moderate. Low to moderate itu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko pasar tergolong rendah. Jadi tergolong rendah ini selama periode waktu tertentu di masa yang akan mendatang. Nah, contoh karakteristik dalam peringkat low to moderate ini seperti apa? Nah, contohnya seperti hampir sama seperti peringkat yang low ya. Nah, di sini sama-sama exposure risiko pasar dari trending kurang signifikan, aktivitas trending umumnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah itu sama ya dengan peringkat low. Nah, di sini juga ada yang membedakan, yaitu terdapat kesenjangan atau posisi trending book tetapi kurang signifikan. Nah, kalau yang di sini nih di low to signifikan ini dia trending booknya kurang signifikan. Kalau yang di low itu posisi trending book saling tutup dengan risiko rebridging. Nah, kemudian itu hanya beberapa yang saya contohkan. Nah, kemudian ada peringkat moderat. Nah, peringkat moderat itu apa? Peringkat moderat itu jadi kita di sini dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dari risiko pasar tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa yang akan mendatang, ya. Nah, karakteristiknya seperti apa? Karakteristiknya itu seperti exposure risiko pasar yang dari trending cukup signifikan itu sama dengan seperti peringkat low to moderate. Nah, moderate itu sama peringkatnya sama-sama exposure risiko pasar dari trending cukup signifikan. Nah, terus terdapat kesenjangan posisi trending book yang cukup signifikan. Di sini dia tuh berarti beda dengan yang low dengan low moderate ya. Karena di sini nih poinnya cukup. Terus ada portofolio bank didominasi oleh instrumen keuangan yang cukup kompleks. Terus itu hanya beberapa saja yang saya sebutkan. Ada peringkat yang keempat. Peringkat yang empat tuh moderate to high. Apa itu moderate to high? Nah, di moderate to high ini dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari resiko pasar tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa yang akan mendatang. Nah, karakteristiknya seperti apa? Exposure risiko pasar dari trending signifikan. Nah, yang kedua terdapat kesenjangan posisi trending book yang signifikan. Di sini posisinya signifikan. Ya. Oke, di sini posisinya signifikan. Yang kedua ada portofolio bank didominasi oleh instrumen keuangan yang kompleks. Nah, terus yang peringkat kelima ada high. High itu
hike itu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dari risiko pasar sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa yang akan mendatang. Karakteristiknya seperti apa? Karakteristiknya seperti exposure risiko pasar dari trending book sangat signifikan. Yang kedua ada mismatch. Posisi trending book sangat signifikan. Yang ketiga ada exposure nilai tukar sangat signifikan. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang kualitas penerapan manajemen risiko pasar. Di kualitas penerapan manajemen risiko pasar ini ada beberapa kualitas, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam penerapan manajemen risiko pasar ini. Yang pertama ada poin tata kelola risiko, yang kedua ada kerangka manajemen risiko, yang ketiga ada proses manajemen risiko sistem informasi dan sumber daya manusia, yang keempat ada sistem pengendalian risiko. Nah, yang pertama ini tata kelola risiko mencangkup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kecukupan pengawasan aktif dari Dewan Komisariat dan Direksi termasuk pelaksanaan wewenang serta tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Nah, di poin kedua ada kerangka manajemen risiko. Nah, kerangka manajemen risiko itu mencangkup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Kemudian ada kecukupan peringkat organisasi, mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab serta kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Nah, di poin ketiga ini ada manajemen risiko, ada proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Hal ini mencangkup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, dan kecukupan kualitas sumber daya dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Nah, poin keempat ini ada pengendalian risiko. Apa itu sistem pengendalian risiko? Nah, di sistem pengendalian risiko ini, jadi itu risiko tuh dapat dikendalikan. Nah, di poin ini nih mencangkup evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian intern, kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank, baik oleh satuan kerja manajemen maupun oleh satuan kerja audit intern. Nah, kemudian ada matriks penetapan kualitas manajemen risiko untuk risiko pasar. Ada 4 poin di sini yang akan kita bahas. Yang pertama ada strong, fair, original, dan satisfactory. Nah, strong itu seperti apa? Strong itu kualitas penerapan manajemen risiko yang sangat memadai. Nah, contoh karakteristiknya seperti apa? Contoh karakteristiknya tuh seperti pelaksanaan tugas komisaris dan direksi secara keseluruhan sangat memadai. Nah, yang kedua karakteristiknya ada fungsi manajemen risiko pasar termasuk komite terkait bersifat independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan sangat baik. Ini hanya beberapa contoh saja yang saya bacakan. Nah, kemudian ada itu salah ya, harusnya satisfactory yang kedua. Yang pertama tuh harusnya strong, yang kedua ada satisfactory, tapi itu salah. Satisfactory ini, peringkat satisfactory yang kedua ini itu kualitas manajemen risiko pasar yang memadai. Nah, terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Nah, karakteristiknya ada Dewan Komisaris dan Direksi memiliki awareness dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko pasar. Nah, kemudian poin ke peringkat ke
peringkat ketiga ini ada FIRE. Nah, di peringkat FIRE ini itu kualitas penerapan manajemen risiko cukup memadai. Nah, meskipun persyaratan minimal terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Banyak kelemahan, hanya beberapa kelemahan yang itu sangat butuh perhatian dari pihak manajemen. Karakteristiknya seperti apa? Dewan komisariat dan direksi memiliki awareness dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko pasar. Terus karakteristiknya secara umum sumber daya manusia cukup memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen risiko pasar. Nah, kemudian ada lagi poin terakhir, satisfactory. Nah, itu apa? Kualitas penerapan manajemen risiko pasar yang tidak memadai. Nah, karakteristiknya seperti apa? Perumusan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite dan toleransi risiko atau risk tolerance itu memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategi dan bank secara keseluruhan. Yang kedua, karakteristiknya ada budaya manajemen risiko pasar yang kuat atau belum ada sama sekali. Yang ketiga, ada delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada. Nah, ini hanya beberapa karakteristiknya saja. Kemudian bab selanjutnya yaitu manajemen risiko likuiditas. Apa sih risiko likuiditas itu? Risiko likuiditas itu adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Nah, risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar. Nah, risiko ini disebut risiko likuiditas pasar, ketidakmampuan bank untuk memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan antara oleh dua hal. Yang pertama adalah ketidakmampuan untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid. Yang kedua ada merupakan tindak ketidakmampuan untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjaman yang diterima. Nah, kemudian besar kecilnya risiko likuiditas banyak ditentukan oleh yang pertama, ada kecermatan perencanaan arus kas berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dan termasuk mencermati tingkat likuiditas dana. Yang kedua, ada penetapan dalam pengatur struktur dana termasuk kecukupan dana non bagi hasil. Yang ketiga, ada ketersediaan aset yang setiap konversinya menjadi kas dan kemampuan menciptakan aset ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya termasuk fasilitas land of last resort. Kemudian di slide selanjutnya membahas tentang faktor menurut Karim 2004 penyebab bank syariah menghadapi risiko likuiditas. Ada
7 poin. Yang pertama, turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah. Yang kedua, ada turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah tertentu. Yang ketiga, ketergantungan pada sekelompok deposan. Yang keempat, ada dalam kontrak mudharabah kemungkinan nasabah untuk menarik dananya kapan saja, tetapi tanpa memberitahu terlebih dahulu. Nah, di poin yang kelima ada kesenjangan antara dana jangka pendek dan dengan pembiayaan jangka panjang. Yang keenam ada keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas. Yang ketujuh ada bagi-bagi hasil antar bank kurang menarik karena final settlement-nya harus menunggu seleksi menghitung cash basis terdapat bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Edward. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edward Abi Keswara, NPM 18.01010105, akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah likuiditas adalah yang pertama, melakukan 7 hal untuk kepatuhan terhadap sistem syariah, yaitu menggiatkan sosialisasi bank Islam, meningkatkan kinerja bank, memperkuat koordinasi komunikasi dengan investor dan bisnis, mengidentifikasi banyaknya deposan rasional yang dimiliki oleh bank. Yang kelima, membentuk satuan tugas yang bisa mengkoordinasi dan mengontrol untuk memprediksi likuiditas. Yang keenam, menyiapkan kas dan cadangan likuiditas. Dan yang terakhir, mendesain portofolio termasuk instrumen likuid. Poin yang kedua ada tujuan manajemen risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko likuiditas yaitu untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Yang selanjutnya ada profil risiko likuiditas. Gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada syariah. Dalam profil risiko likuiditas ada yang namanya risiko inheren, yaitu risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik dari yang dikuantifikasikan maupun yang tidak. Yang ini semua bisa mempengaruhi posisi keuangan pada bank syariah. Yang selanjutnya klasifikasi risiko likuiditas, yang dapat dibagi menjadi likuiditas endogen dan likuiditas eksogen. Likuiditas yaitu likuiditas yang melekat pada setiap jenis aset bank itu sendiri. Sedangkan likuiditas eksogen yaitu likuiditas yang ditimbulkan oleh struktur kewajiban bank. Berdasarkan sifatnya, risiko likuiditas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, giro menjadi lingkungan likuiditas tertinggi karena produk giro ditunjukkan untuk keperluan transaksional dan dapat ditarik setiap waktu. Tabungan memiliki risiko likuiditas lebih rendah dari giro karena bersifat sebagai simpanan dan dapat ditarik setiap waktu. Yang ketiga, deposito memiliki risiko paling rendah karena hanya bisa dicairkan pada waktu jatuh tempo. Untuk informasi lengkapnya mungkin teman-teman nanti bisa baca di buku. Selanjutnya ada risiko likuiditas pada produk penyaluran dana. Poin pertama yaitu pembiayaan dengan akad mudharabah atau musyawarah memiliki risiko likuiditas tertinggi. Kedua, pembiayaan dengan akad mudharabah, istinsa, salam, ijaroh memiliki risiko likuiditas lebih rendah daripada mudharabah. Yang ketiga, pembiayaan dengan akad qard, ron, walakah, kafalah, hiwalah dengan risiko terendah. Yang perlu teman-teman ketahui adalah yang pertama mudharabah. Mudharabah yaitu modal yang berasal dari satu pihak, sedangkan musyawarah yaitu
Musyawarah yaitu musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Penerapan manajemen likuiditas. Pertama, pengawasan direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. 1. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas telah sesuai apa yang diharapkan. Yang kedua, sumber daya insani, yaitu direksi harus memastikan bahwa fungsi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko likuiditas memiliki sumber daya insani dengan kompetisi yang tinggi. Ketiga, organisasi manajemen risiko likuiditas, yaitu bank syariah wajib memiliki komite pengelolaan likuiditas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas bank syariah, seperti contohnya yaitu ALKU. Selanjutnya ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Poin 1 yaitu strategi manajemen risiko. Strategi ini perlu disusun untuk meminimalkan ketidakmampuan bank syariah memperoleh sumber pendanaan arus kas. Poin kedua yaitu tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Tingkat risiko yang diambil tercermin dari komposisi aset dan kewajiban serta strategi gapping bank syariah. Sedangkan toleransi risiko untuk likuiditas harus menggambarkan tingkat risiko yang akan diambil oleh bank. Poin ketiga yaitu kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur untuk risiko likuiditas harus sejalan dengan visi dan misi, strategi bisnis, dan tingkat risiko yang akan diambil. Dan yang keempat adalah limit. Limit risiko likuiditas harus konsisten dan relevan dengan bisnis syariah, kompleksitas kegiatan usaha, toleransi risiko, karakteristik produk, valuta, pasar di mana bank syariah melakukan transaksi, data historis, tingkat profitabilitas, dan modal yang tersedia. Selanjutnya ada proses identifikasi, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen likuiditas. Poin pertama yaitu identifikasi risiko likuiditas. Dalam melakukan identifikasi risiko likuiditas, bank syariah harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko likuiditas, yaitu produk dan aktivitas bank. Yang kedua, risiko lain yang dapat meningkatkan risiko likuiditas tersebut, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Yang kedua yaitu pengukuran likuiditas. Bank syariah wajib memiliki alat pengukuran yang dapat identifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif. Alat tersebut harus digunakan untuk mengukur risiko likuiditas yang ditimbulkan oleh aset, kewajiban, dan rekening administrasi. Yang ketiga, pemantauan risiko likuiditas. Pemantauan risiko likuiditas yang dilakukan oleh bank syariah harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan risiko bank syariah. Yang pertama, indikator internal, yaitu meliputi pendanaan bank syariah dan strategi pertumbuhan aset, peningkatan konsentrasi maupun kewajiban bank syariah untuk mendekati atau melanggar limit internal maupun limit regulator secara berulang-ulang. 2. Indikator eksternal dapat berasal dari pihak ketiga, analis maupun peserta pada umumnya. Poin keempat ada pengendalian risiko likuiditas. Pengendalian risiko likuiditas dapat dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, dan risiko likuiditas harian. Pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragrup dan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan juga rencana pendanaan darurat. Yang poin terakhir ada sistem manajemen risiko likuiditas. Bank syariah harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai
dan handal untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan risiko likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan berkesinambungan. Terus selanjutnya ada sistem pengendalian intern. Ada 4 poin, yaitu yang pertama, Bank Syariah harus menerapkan pengendalian intern dan kaji ulang independen terhadap penerapan manajemen risiko likuiditas yang dilakukan oleh SKAI atau SKMR. 2. Pengendalian intern terhadap proses penerapan manajemen risiko dilakukan oleh SKAI antara lain kecakupan tata kelola risiko likuiditas, kecakupan kerangka manajemen, dan lain-lain. Poin ketiga ada mengkaji ulang independen yang dilakukan oleh SKMR, antara lain kepatuhan pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko, kecakupan metode, kinerja model pengukuran risiko likuiditas. Dan poin yang keempat adalah kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian intern akan dikaji ulang independen dan harus dilaporkan oleh pihak-pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, penilaian risiko inherent untuk risiko likuiditas. Ada matriks penetapan tingkat risiko. Yang pertama yaitu low. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank risiko likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa akan datang. Contohnya yaitu bank memiliki aset likuid yang memadai untuk menutup kewajiban jangka waktu tertentu, dan lain-lain. Yang kedua ada low moderate, yaitu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Contohnya, bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh waktu, dan lain-lain. Yang ketiga, moderate. Moderate yaitu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dari risiko likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Contohnya, aset likuid bank cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh waktu. Yang keempat ada moderate to high. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank, kemungkinan keraguan yang dihadapi oleh bank dan risiko likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa akan datang. Contohnya, sumber pendanaan yang berupa pendanaan yang tidak stabil atau signifikan. Dan poin yang terakhir adalah high. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dan risiko likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Contohnya, transaksi rekening administratif dan atau komitmen pendanaan intergroup yang signifikan. Selanjutnya ada kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tata kelola risiko mencakup evaluasi tertahap, yaitu perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, dan juga kecakupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan termasuk pelaksanaan kewenangan tanggung jawab oleh Dewan Komisaris dan Direksi DPS. Poin yang kedua yaitu kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi tertahap, yaitu adalah strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan juga toleransi risiko. Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, dan juga kecukupan kebijakan, prosedur, serta penetapan limit. Poin yang ketiga yaitu proses manajemen risiko. Sistem informasi dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan. Dan poin yang terakhir adalah sistem pengendalian risiko mencakup
evaluasi tertahap, yaitu kecukupan sistem pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank, baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR maupun Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rida Dwi Valentina, NPM 1801010093. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada manajemen risiko kredit. Nah, sebelumnya apa sih risiko kredit itu? Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Resiko kredit ini merupakan resiko paling fundamental pada operasional bank. Kenapa? Karena dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar, pemberian pembiayaan merupakan sumber resiko kredit terbesar. Selain kredit, bank menghadapi resiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, dan sebagainya. Resiko kredit pada umumnya melekat pada seluruh aktivitas penanaman modal dana yang dilakukan oleh bank syariah yang kinerjanya bergantung pada pihak lawan, penerbit, dan juga kinerja peminjam dana. Ada beberapa resiko kredit, yaitu meliputi resiko konsentrasi pembiayaan, ada counterparty credit risk, ada settlement risk, ada resiko kredit akibat country risk. Nah, yang pertama ini apa sih yang dimaksud dengan resiko konsentrasi pembiayaan? Yaitu resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak industri, sektor, dan juga area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan pemberian pembiayaan. Kemudian ada counterparty credit risk. Ini merupakan resiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajiban dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya saja transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Nah, kemudian ada settlement risk. Itu adalah resiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian settlement date yang telah disepakati dan juga dari transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan. Sedangkan country risk ini adalah resiko yang timbul dari ketidakpastian akibat memburuknya kondisi perekonomian suatu negara. Kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara seperti rasionalisasi atau pengambilan aset, kontrol nilai tukar, dan devaluasi nilai tukar. Kemudian yang selanjutnya ini ada penyebab pembiayaan bermasalah dari aspek resiko kredit, yaitu ada aspek kualitatif dan juga ada aspek kuantitatif. Yang pertama ada siklus bisnis dan juga industri menurun. Misalnya saja harga sawit menurun dan juga sebagainya. Kemudian ada tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok atau supplier. Kemudian ada financial statement atau dapat kita sebut sebagai intervensi debitur pada kantor akuntan publik dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada reputasi pemegang saham atau shareholder yang tidak bagus. Kemudian ada debitur ini tidak memiliki keahlian di bidangnya. Sedangkan yang aspek kuantitatif ini adalah arus kas terlalu optimis, ada set streaming penggunaan pembiayaan, ada harga jual produk debitur tidak kompetitif, kenaikan markup biaya proyek, dan juga ada realisasi penjualan rendah dibanding target. Kemudian ada penyebab pembiayaan bermasalah dari aspek resiko operasional.
yaitu ada tahapan pembiayaan, ada analisis pembiayaan, ada pencairan pembiayaan, dan pemantauan pembiayaan. Nah, yang tahapan pertama ini ada aplikasi pembiayaan dikarenakan proses yang salah karena kurangnya verifikasi keaslian dan juga sah tidaknya permohonan pembiayaan. Sedangkan analisis pembiayaan sendiri ini ada analisis yang kurang tajam, kebenaran informasi dan data kurang verifikasi, asumsi dasar yang digunakan tidak tepat, analisis kuantitatif dan kualitatif yang tidak tepat, dan juga tahapan pencairan pembiayaan ini dikarenakan proses yang salah seperti dokumentasi pembiayaan cacat hukum, ada pencairan tanpa persetujuan otoritas, dan sebagainya. Kemudian ada pemantauan pembiayaan, ini ada proses yang salah dikarenakan jaminan belum diasuransikan, kunjungan rutin tidak dilakukan. Kemudian ada penyebab kredit gagal, ini ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Yang pertama faktor internalnya sendiri ada self dealing atau tindak kecurangan dari aparat kredit. Kemudian ada kurangnya pengetahuan dan juga keterampilan para pengelolaan kredit, ada lemahnya organisasi dan manajemen dari bank. Yang keempat adanya sikap ceroboh, lalai, dan juga pengampatan pengkreditan atau menggampangkan dari pengelola pengkreditan. Nah, seperti ini. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu adanya bencana alam dan juga kejadian lain di luar dugaan, adanya iktikat baik nasabah yang diragukan, adanya persaingan yang cukup tajam antara bank. Yang keempat adanya berbagai tekanan dari politik. Yang selanjutnya ini ada penilaian kualitas aset. Nah, penilaian kualitas aset ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 PUJK.03 2014 tanggal 18 November 2014 tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan juga usaha syariah. POJK penilaian aset mewajibkan bank syariah menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aset senantiasa dalam keadaan yang lancar. Nah, dalam melakukan penanaman atau penyediaan dana, bank wajib melaksanakan hal tersebut berdasarkan prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatian dalam penanaman dan juga penyediaan dana ini adalah penanaman dan penyediaan dana dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling sedikit faktor 5C, yaitu ada karakter, capital capacity, condition of economy, dan juga collateral. Nah, yang selanjutnya ini ada penilaian kualitas pembiayaan. Penilaian atas kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama ada prospek usaha, kemudian ada kinerja atau performance nasabah, ada kemampuan membayar. Kemudian ada penilaian terhadap prospek usaha, ini meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut. Yang pertama ada potensi pertumbuhan usaha, ada kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan, ada kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, ada dukungan dari grup atau afiliasi, dan juga adanya upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Nasabah dalam hal ini adalah nasabah yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada penilaian terhadap kinerja nasabah, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut, yaitu ada perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, sensitivitas terhadap resiko pasar. Kemudian penilaian terhadap kemampuan membayar ini meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut ini, yaitu adanya ketepatan pembayaran pokok dan juga margin bagi hasil atau ujrah. Kemudian ada ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, ada kelengkapan dokumen pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, kesesuaian penggunaan dana, dan juga kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
Nah, kemudian ada penilaian kualitas pembiayaan bagi hasil. Ini berarti penilaian terhadap kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan masyarakat yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketetapan pembayaran pokok atau rasio RBH dan juga PBH, yaitu kemudian ada penilaian kualitas surat berharga. Ini surat berharga syariah ini dapat dikatakan sebagai surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang atau modal, antara lain seperti obligasi, sertifikat reksadana, dan lain-lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, biasanya kan kualitas surat berharga ini didasarkan pada kelancarannya, kurang lancar, dan juga ada yang macet. Kalau yang lancar ini misalnya memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, kemudian belum jatuh tempo, seperti itu. Kalau kurang lancar, ini biasanya memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui OJK, atau memiliki peringkat paling kurang satu tingkat di bawah peringkat investasi atau investment grade yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK. Kalau yang macet ini biasanya surat berharga sudah tidak memenuhi kriteria di atas, seperti yang tadi, seperti memiliki peringkat investasi dan sebagainya. Kemudian ada penilaian kualitas penyertaan modal, penilaian kualitas transaksi rekening administratif. Ini adalah komitmen dan kontingensi berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank garansi, akseptasi, yang lain berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada penyisihan penghapusan aset. Bank wajib menghitung dan juga membentuk penyisihan penghapusan aset atau PPA terhadap aset produktif dan aset non-produktif. PPA yang dihitung dan dibentuk berupa cadangan umum dan juga cadangan khusus untuk aset produktif dan cadangan khusus untuk aset non-produktif. Nah, dalam PPA wajib dibentuk yang pertama ada cadangan umum yang ditetapkan paling rendah 1% dari seluruh aset produktif yang digolongkan lancar. Kemudian ada pembentukan cadangan umum PPA tidak berlaku lagi, diantaranya fasilitas pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari TRA. Yang kedua ada surat berharga syariah negara dan atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia atau pemerintah Indonesia. Kemudian ada bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah Indonesia atau agunan tunai. Yang keempat ada pembiayaan ijaroh. Kemudian ada pembentukan cadangan khusus PPA sebesar ada 5%, 15%, 50%, dan 100%. Untuk yang 5% ini dari aset produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan. Untuk yang 15% ini dari aset produktif dan aset non-produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan. Kemudian ada 50% dari aset produktif dan aset non-produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan, atau yang 100% ini dari aset produktif dan aset non-produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. Kemudian yang selanjutnya ini ada mitigasi resiko kredit. Nah, mitigasi resiko kredit ini adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola resiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. Teknik-teknik yang dapat digunakan antara lain ada model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan, ada manajemen portofolio pembiayaan, ada agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, dan juga asuransi. Nah, model pemeringkatan pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran terjadinya probability of default atau juga peluang terjadinya pembiayaan macet. Nah,
Pemeringkatan pembiayaan dapat digunakan untuk penetapan pricing, kecukupan agunan, covenant, tingkat kewenangan memutus pembiayaan, dan juga regulatory kapital maupun economic kapital pada Basel II. Kemudian ada manajemen portofolio pembiayaan. Ini adalah mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Kemudian ada agunan. Nah, dari banyak mitigasi yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk menghindari pembiayaan macet, model yang paling umum diterapkan adalah meminta agunan. Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan atau tidak berwujud yang diserahkan debitur dan atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai second buyout guna menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya ini tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad lampiran perjanjian atau addendum. Kemudian yang keempat ada pengawasan arus kas. Ini adalah suatu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekening di bank sehingga pembiayaan yang memburuk ini dapat diketahui oleh bank. Kemudian ada manajemen pemulihan. Nah, banyak pakar ini menyatakan bahwa pengelolaan pembiayaan macet yang efisien akan mampu mengurangi kerugian. Oleh karena itu, banyak bank yang membentuk bagian khusus untuk menangani penagihan sebagai bagian penting dari manajemen resiko kredit. Loss given default adalah estimasi dari kerugian yang masih tak tertagih yang dipikul oleh bank syariah sebagai akibat pembiayaan macet yang terjadi. Kemudian ada asuransi. Ini adalah salah satu alat mitigasi resiko pembiayaan macet yang biasa digunakan adalah asuransi. Baik dari sisi asuransi pembiayaan, jiwa yang menerima pembiayaan atau objek agunan dari penerima pembiayaan. Asuransi untuk pembiayaan syariah ini harus dilakukan kepada asuransi syariah sesuai dengan Undang-Undang Asuransi Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian. Dikatakan bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian antara para pemegang polis dalam pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna menolong melindungi dengan dua cara, yaitu memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada memberikan pembayaran karena meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada masa hidup peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sekiranya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.